Oke, kita lanjut lagi pembahasan ini, menyambung dari pembahasan sebelumnya. Terpenuhinya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi setiap orang, setiap saat untuk hidup sehat dan produktif. Di sini ada beberapa daya jangkauannya. Yang pertama ekonomi, fisik, makanan dengan mutu gizi yang baik, sampai ke individu dan waktu. Nah, untuk daya jangkaunya, untuk ekonomi kita bisa ketahui ada ekonomi rendah dan ada ekonomi yang tinggi. Nah, di sini ada bisa perbedaan. Kalau ekonomi rendah, kadang ada sesuatu yang dibeli tidak mampu untuk dibeli karena ekonomi rendah. Begitupun dengan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang berikutnya fisik. Nah, ini bahan pangan yang kita bisa lihat dari bentuk fisiknya, ada yang masih segar dan ada yang kurang segar. Nah, tentu bisa kita ketahui kalau pangan yang masih segar tentu gizinya baik. Kemudian yang ketiga, makanan dengan mutu gizi yang baik atau seimbang. Nah, ini kadang kita ada stigma yang mengatakan yang penting kenyang. Nah, tanpa harus memikirkan gizi yang baik atau seimbang. Kemudian yang keempat, sampai ke individu. Artinya di sini distribusinya antar wilayah, kemudian antar anggota. Jadi kalau jaraknya antar satu wilayah dengan wilayah yang satunya jaraknya jauh, maka sampai ke individu itu waktunya lama. Nah, kalau antar wilayahnya dekat, maka sampai ke individu itu cepat. Kemudian yang berikutnya adalah waktu. Nah, ini waktu juga mempengaruhi kebutuhan pangan pada setiap anggota keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ketersediaan, distribusi sampai dengan konsumsi. Nah, untuk ketersediaan di sini ada cadangan, kemudian ekspor maupun impor. Nah, ketersediaan ini dihasilkan dari produksi. Nah, produksi itu tergantung dari situasi lahan. Kalau lahannya luas, maka produksinya pasti akan banyak. Kemudian cuaca dan iklim. Nah, kalau cuacanya atau iklimnya mendukung, maka produksinya pasti akan baik. Begitupun dengan cuaca yang buruk sebaliknya, maka produksinya akan menurun. Kemudian teknologi, sumber daya produsen. Nah, untuk teknologi, ini mempercepat dan mempermudah dalam menghasilkan pangan. Contohnya saja kalau dulu pada saat pengolahan sawah hanya menggunakan tenaga hewan atau sapi ataupun kerbau. Nah, sekarang sudah menggunakan teknologi mesin. Nah, seperti itu. Kemudian modal. Nah, ini juga modal mempengaruhi produksi. Kalau modalnya sedikit, tentu produksinya juga sedikit. Kemudian kebijakan harga atau ekonomi. Nah, ini juga berpengaruh kebijakan harga. Nah, kadang harganya tinggi, maka pembeli akan kesulitan. Ketika harga turun, kadang petani juga yang menjadi kesulitan. Kemudian ada politik pembangunan, kemudian infrastruktur. Nah, politik pembangunan ini biasanya ada memakan lahan pertanian, dijadikan sebuah pembangunan. Begitupun dengan infrastruktur. Ini juga bisa mempengaruhi ke lahan. Nah, kalau infrastrukturnya dibangun di lahan pertanian, maka hasil produksinya pasti akan berkurang. Begitu. Yang distribusi, kemudian masuk ke konsumsi. Nah, konsumsi ini tergantung dari jumlah penduduk, tingkat pendapatan, sosial budaya. Nah, makin banyak jumlah penduduk, maka konsumsinya pun akan semakin banyak. Nah, kemudian tingkat pendapatan. Makin banyak tingkat pendapatan, makin tinggi tingkat pendapatan, maka konsumsinya pasti akan lebih banyak. Kemudian terakhir adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya ini kadang ada budaya yang tidak membolehkan makanan seperti ini, dan ada juga yang membolehkan seperti ini. Jadi kadang-kadang ada suatu budaya yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan. Nah, kemudian ini ada sistem ketersediaan pangan. Nah, kalau kita lihat seperti ini mungkin agak bingung ya, tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai sistem ketersediaan pangan.
Nah, D ini artinya sistem distribusi dan perdagangan yang menyalurkan pangan dari lokasi produsen, perantara pengepul ke lokasi konsumen. Nah, contohnya produksi wilayah nasional didistribusikan ke ketersediaan wilayah nasional. Nah, kemudian impor luar negeri yang memasukkan barang dari luar negeri menjadi ketersediaan wilayah nasional. Jadi tersimpan di sini dari impor luar negeri, kemudian dari produksi wilayah nasional, maka tersimpan di ketersediaan wilayah nasional. Seperti itu. Nah, begitupun dengan produksi pangan lokal, maka dia akan menyuplai ketersediaan pangan lokal. Nah, ini bantuan pangan akan menyuplai ketersediaan pangan lokal. Nah, kemudian terakhir di sini ketersediaan pangan rumah tangga. Nah, itu hasil dari cadangan pangan rumah tangga dan produksi pangan rumah tangga. Kita lihat tanda panahnya ke sini, ini masuk ke sini. Nah, di sini dari ketersediaan pangan dia akan supply, distribusikan ke setiap individu setiap saat gizi berimbang aman bagi kesehatan sesuai dengan pilihan. Nah, jadi secara singkatnya saja seperti itu. Nanti untuk alur bagangnya bisa dilihat seperti apa tanda arah panahnya dan ada kode D di sini. Nah, kemudian berikutnya peran provinsi dalam produksi pangan nasional. Nah, ini data yang 2003 ini yang saya ambil. Jadi tidak harus berpatokan seperti ini. Cuma ini data 2003, mungkin pasti sudah ada persen-persennya yang naik, adapun ada yang turun. Nah, seperti padi, jagung, kedelai, kecantanan, dan sayuran. Nah, padi ini dari Jawa Barat sampai dengan Banten itu 20,7%. Nah, mungkin bisa saja di tahun 2000 sekarang ini, tahun sekarang, mungkin sudah berbeda. Mungkin bukan 20,7% lagi, tapi mungkin lebih ataupun kurang. Jadi nanti datanya tinggal diupdate. Nah, kemudian ada buah-buahan, minyak sawit, gula tebu, daging, telur, hasil perikanan. Nah, ini data dari sumber KUKP tahun 2006. Jadi bukan 2003 ya, sorry saya minta maaf. Jadi ini tahun 2006. Nah, kemudian ini yang saya maksud di tahun 2013, ini peringkat Indonesia di dunia tentang komoditi. Kalau untuk biji-bijian peringkat ke-6, ini tahun 2003 ya. Jadi mungkin bisa saja berubah. Ya jelas berubah, mungkin biji-bijian bisa peringkat lebih dari 6 ataupun kurang dari 6. Beras 3, peringkat ketiga. Nah, kalau beras peringkat ketiga tahun 2013, mungkin tahun sekarang mungkin sudah berbeda ya. Nah, coklat, ada teh, ada minyak sawit, ada lada putih. Lada putih di tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat pertama. Nah, ini selanjutnya. Nah, kemudian ketersediaan pangan wilayah. Nah, untuk ketersediaan pangan wilayah ini berkaitan dengan sistem ketersediaan yang tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, produksi pangan masyarakat, nah, produksi pelayanan, pengaturan pemerintah, dipantau secara berskala, dievaluasi tingkat kecukupannya, diupayakan pemenuhannya pangan penting. Nah, jadi seperti ini untuk ketersediaan pangan wilayah. Untuk produksinya dipantau secara berskala, jadi setiap per periode dievaluasi tingkat kecukupannya. Jadi pangan wilayah akan dievaluasi berapa hasil panennya, kemudian akan dihitung semenjak hasil panennya sampai dengan panen berikutnya, apakah terpenuhi atau tidak, apakah lebih atau tidak. Jadi itu akan dievaluasi. Nah, kemudian cadangan pangan pemerintah. Ditetapkan secara berskala juga sama dengan yang tadi, memperhitungkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat dan ketersediaan, mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan keadaan darurat. Jadi ini bisa berkaitan dengan forum Bulog juga akan mengevaluasi berapa ketersediaan pangan. Jadi jangan sampai nanti kekurangan pangan atau keadaan darurat seperti itu. Jadi contohnya dengan kasus sekarang ada penutupan wilayah, maka harus terpenuhi pangan di dalamnya.
Nah, kemudian berikutnya cadangan pangan masyarakat. Ini dikelola oleh masyarakat sesuai kemampuan masyarakat mengantisipasi kelangkaan pangan. Jadi ini sudah lebih khusus lagi. Jadi setiap kepala rumah tangga yang memiliki lahan pertanian ataupun lahan untuk produksi pangan, maka dikelola sendiri. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan mengantisipasi kelangkaan pangan. Jadi ketika pangan nasional kekurangan bahan, maka cadangan pangan masyarakat ini bisa diantisipasi. Jadi bisa dikelola sendiri. Nah, ini cadangan pangan. Cadangan pangan yang pertama ini cadangan lumbung keluarga. Menyimpan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Menyimpan untuk kebutuhan sosial. Menyimpan untuk kebutuhan usaha tani. Nah, cadangan lumbung keluarga masyarakat. Ini lebih besar lagi. Menyimpan untuk kebutuhan sosial bangunan jalan, masjid, dan kematian. Menyimpan untuk kebutuhan konsumsi secara paceklik. Menyimpan untuk kebutuhan usaha tani. Nah, kemudian cadangan lumbung pemerintah, gudang-gudang bulog. Nah, ini dia. Menyimpan untuk penyangga kebutuhan darurat. Nah, ini tugasnya. Dan seterusnya, kemudian cadangan lumbung hidup. Menyimpan cadangan pangan dalam bentuk tanaman, ternak, dan sebagainya untuk konsumsi dan tabungan. Jadi ini cadangan pangan. Jadi untuk kita semua pasti sudah memikirkan dan mungkin setiap rumah itu memiliki cadangan. Contohnya saja beras. Jadi tidak mungkin hari ini dimasak habis, beli lagi besok, beli masak habis lagi, beli lagi. Jadi pasti akan disediakan untuk ketersediaan beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke depan, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, perdagangan antar wilayah, perdagangan oleh masyarakat, pengaturan pelayanan oleh pemerintah. Nah, ini kadang ada suatu daerah yang tidak memiliki lahan pertanian, contohnya di bagian persawahan, maka daerah lain yang akan menyuplai ke sana. Ada perdagangan. Kemudian impor pangan, dipantau secara berskala. Dievaluasi dampak terhadap ketersediaan dan usaha pangan domestik, diatur untuk melindungi kepentingan domestik, produsen, dan konsumen. Nah, ini untuk impor pangan bisa dipakai atau dipantau secara berskala. Jadi ini naungannya oleh pemerintah. Nah, ini perkembangan kesejahteraan pangan di Sulawesi Tengah. Ini di tahun 2015, 2016, dan 2017. Mungkin ini sudah ada pergeseran angka sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi ini bisa saja berbeda dengan tahun yang sekarang. Jadi tinggal diupdate saja dia punya data-data tersebut. Nah, ketersediaan pangan dapat diukur dengan menggunakan setara jagung sebagai makanan pokok. Jika persediaan pangan atau jagung rumah tangga dapat meliputi kurun waktu lebih dari 365 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga cukup. Kemudian, jika persediaan pangan jagung rumah tangga hanya mencakup waktu antara 1 sampai dengan 364 hari, berarti ketersediaan pangan rumah tangga kurang cukup. Nah, kemudian terakhir, jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan pangan atau jagung, berarti persediaan rumah tangga tidak cukup. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, kalau untuk beras, seperti ini, jika persediaan pangan rumah tangga mencukupi selama 240 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga cukup. Jika persediaan pangan rumah tangga hanya mencukupi selama 1 sampai 235 hari, berarti kesediaan pangan rumah tangga kurang cukup. Dan terakhir, jika rumah tangga tidak punya persediaan pangan, berarti persediaan pangan rumah tangga tidak cukup. Nah, baik itulah tadi beberapa penjelasan mengenai ketersediaan pangan. Jadi saya ucapkan terima kasih apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya mengenai materi-materi ekologi pangan dan gizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.